Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Kalkulus 2. Oke, kali ini kita sudah memasuki materi sesudah UTS. Dan karena kemarin kita sudah libur panjang, bulan puasa, Idul Fitri, sesudah UTS. Nah, kali ini warming up-nya cukup sederhana ya pertemuan untuk pertemuan ke-8 ini. Materinya simple. Kita tentang integral tertentu. Jadi selama sesudah UTS ini kita akan langsung masuk ke integral tertentu dan pengaplikasiannya. Oke, ini masih basicnya. Nah, langsung saja ya. Oh ya, sebagai informasi, kemarin banyak yang menurut saya belum paham betul tentang penggunaan C. Ya, jadi C itu muncul ketika sudah diintegralkan. Jadi misalkan nih, misalkan integral 2x plus 2 dx. Ya. Nah, ini ketika sudah muncul 2x kuadrat, berarti ini per 2 ya, plus 2x. Nah, ini kan sudah diintegralkan. Nah, ketika sudah diintegralkan ini, langsung muncul C. Gitu. Jadi ketika integralnya hilang, maka C-nya muncul. Jadi ini C yang muncul seperti itu. Nah, kemarin saya lihat di UAS, itu awalnya menghitungnya misalkan ini ya, 2 per 2x kuadrat kan 1 nih, plus 2x. Nah, baru kemudian bawahnya lagi jadi x kuadrat plus 2x plus c. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi ketika logo lambang integralnya hilang, nah c-nya langsung masuk seperti itu. Nah, oke. Kita langsung masuk ke sini ya. Jadi jika integral fx dx, f kecil. Nah, ini integral f kecil x dx sama dengan f besar x plus c gitu. Maka apabila itu integralnya sudah ditentukan, misalkan ini dari A sampai B, maka hasilnya pun, kan kalau misalkan integral tak tentu itu kan selalu ada plus C-nya kan. Nah, dia pun A sampai B ini pun akan mengikuti. Artinya, fungsi B plus C dikurangi fungsi A plus C diperoleh fungsi B dikurangi fungsi A, karena C-nya akan hilang. Nah, jadi integral A sampai B dari fungsi f dx sama dengan fungsi B sesudah diintegralkan dikurangi fungsi A sesudah diintegralkan. Nah, perhatikan bahwa nilai konstanta C menjadi hilang, di mana A adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Sedangkan F kecil adalah integrannya dan ketika F besar itu sudah diintegralkan. Berikutnya. Jadi untuk sifat-sifat integral tertentu itu ada beberapa ya. Contoh yang pertama, apabila dia integral fungsi fx ya dari A sampai B itu bisa aja fungsinya jadi dari B sampai A, jadi dibalik. Tapi karena dibalik dia muncul minus gitu. Jadi misalkan fungsinya A sampai B, nah kalau dibalik itu jadi fungsi B ke A cuma ada minusnya. Nah, kemudian apabila ini fungsi fx dx integralnya itu A sampai C, nah ini menjadi A sampai B ditambah B sampai C. Di mana A kurang dari B kurang dari C. Nah, kemudian kalau dia A sampai A itu fungsinya 0 karena menjadi pengurang ya, jadi menghilangkan. Nah, kemudian bila f1x dan f2x adalah fungsi-fungsi yang dapat diintegralkan, maka nah jadi mirip yang kemarin. Jadi misalkan ini integral dari A ke B sampai B dari f1x ditambah f2x ini bisa di-split, bisa dipisah.
Seperti itu. Nah, kemudian jika C adalah konstanta, maka bisa dikeluarkan dari fungsi integral itu. Jadi masih nyambung dengan yang kemarin. Nah, contoh soal. Carilah harga dari integral setengah X plus 3 pangkat 3 dx dari minus 4 sampai 2. Itu berapa? Nah, ini masih ingat fungsi U? Nah, ini masih memakai fungsi U yang kemarin, di mana U sama dengan setengah X plus 3. Berarti DU sama dengan setengah DX. Berarti DX sama dengan 2 DU. Nah, sekarang kalau fungsi minus 4 sampai 2 itu setengah X plus 3 kuadrat DX itu sama dengan, ini sama persis seperti yang kemarin. Nah, ini setengah X plus 3 ini kan U, kita ubah jadi U. Berarti ini pangkat 3 ya. Pangkat 3. Nah, ini pangkat 3. Kemudian dx ini menjadi 2 du. Berarti 2 du. Nah, berarti kan menjadi minus 4 sampai 2. Kemudian ini menjadi 1/4 U pangkat 4 kali 2 plus C. Ini setengah. Gitu. Kemudian baru dikembalikan lagi kan. Sorry, C-nya hilang ya. Karena dia tertentu. Nah, ini jadi dikembalikan lagi menjadi setengah. U-nya dikembalikan menjadi setengah X plus 3 pangkat 4. Seperti itu. Jadi, ini rumus langkah-langkah penjabarannya seperti ini. Untuk praktisnya ketemu seperti ini. Nah, sesudah ketemu, nah nanti kemudian X-nya ini dimasukkan 2 terlebih dahulu, baru dimasukkan minus 4. Itu. Ketemu 127,5. Nah, kemudian untuk penerapan integrasi itu ada menghitung luas di bawah kurva. Nah, untuk luas di bawah kurva itu, misalkan ada batasan garis sumbu X, kemudian garis A, garis B. Nah, ini ada fungsi fx. Nah, luas daerah yang diarsir adalah batasan A sampai B dari fungsi fx. Maka diperoleh nilai B, hasil integral nilai B dikurangi nilai A. Nah, ketemu luas daerah yang diarsir. Nah, contohnya, hitunglah luas daerah yang di bawah kurva Y, 3x kuadrat plus 4x minus 5 yang dibatasi garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 serta sumbu X. Nah, jadi batasannya tadi 1 sampai 3, kemudian fungsinya dimasukkan, kemudian diintegralkan dapat ini. Batasnya 1 sampai 3, berarti 3 ini dimasukkan dulu, dikurangi 1 dimasukkan, ketemu 32. Gitu. Jadi luasnya adalah 32 satuan. Kemudian apabila dia ada 2 kurva, bisa dihitung juga luasnya. Dan luasnya ini kita lihat batasannya kan adalah A dan B, ya kan? Nah, luasnya adalah luas dari fungsi X kurangi fungsi G. Jadi yang paling tinggi yang mana? Oh, fungsi X. Yang di bawahnya yang mana? Oh, fungsi G. Gitu. Jadi yang fungsi yang tinggi dikurangi yang lebih rendah. Gitu. Nah, luas daerah yang diarsir adalah luas daerah di bawah kurva fx yang dibatasi oleh garis X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X dikurangi luas daerah di bawah kurva gx yang dibatasi oleh garis X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X. Nah, atau bisa ditulis luas sama dengan integral A sampai B dari fx dx dikurangi fungsi tadi integral dari gx dengan A sampai B. Nah, atau bisa ditulis seperti ini juga. Nah, contoh ini.
Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Yang atas yang mana? Nah, ini yang atas. Y sama dengan min X kuadrat plus 4 dan Y sama dengan X plus 2. Oke, di sini kita kerjakan bersama ya. Jadi, yang tadi itu pertama kita cari titik temunya dulu. Titik temu. Titik temu. Oke, titik temunya berapa? Berarti kan tadi kan Y sama dengan minus X kuadrat plus 4 dan Y sama dengan X plus 2. Nah, titik temu itu berarti kan Y sama dengan Y kan? Y sama dengan minus X kuadrat plus 4 sama dengan X plus 2. Nah, kita nolkan. Jadi, kita pindah di ruas kanan semua. Ya ampun. Nah, ini sorry pencet tadi. Jadi, X kuadrat plus X terus minus 2 ya. Minus 2 sama dengan 0. Nah, kita akar dulu. X plus 2. X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 1. Nah, ini adalah titik-titiknya ya. Jadi berarti Y-nya sama dengan 0, ini Y-nya sama dengan 3. Nah, sesudah itu, ini kan udah ketemu nih titik-titiknya. Berarti ini menjadi batasan. Batasnya berarti minus 2 sampai 1. Nah, kita baru integralkan nih, minus 2 sampai 1. Nah, fungsi yang di atas yang mana? Yang minus X kuadrat plus 4 dikurangi X plus 2. Nah, ini biar simpel kita jadikan 1 aja. Jadikan ini kan minus 2 sampai 1 ini kita jadikan 1 saja menjadi minus X kuadrat minus X plus 2. Nah, sama dengan, nah ini kita langsung integralkan aja ya. Jadi, minus sepertiga X kuadrat minus setengah X kuadrat plus 2X. Nah, baru deh kita masukkan. Kita masukkan yang pertama itu berarti minus sepertiga 1 kuadrat minus setengah 1 kuadrat 1 ini ya kuadrat ya plus, oh ini benar ding, ini pangkat 3 ding, pangkat 3 sorry, 21 kemudian dikurangi, oke ini dikurangi ketika kita masukkan nilai minus 2 minus sepertiga minus 2 pangkat 3 dikurangi setengah minus 2 plus 2 minus 2. Gitu, nanti dihitung berapa. Seperti itu. Jadi, untuk pertemuan kali ini lebih simpel ya. Jelas ya, insya Allah ya. Baik, kita langsung masuk ke latihan, nanti dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.